Hai, perkenalkan, nama gue Hafiz Julian Rahman. Saat ini gue bersekolah di SMKN Negeri 1 Kota Solo. Gue berada di kelas 11 TKJ 1, dan ya, itu doang. Tanpa banyak bacot, langsung aja ke videonya. So, gue akan ceritain sedikit latar belakang dari video ini tuh. Jadi, kalau nggak salah pada tanggal 11 Mei kemarin, angkatan kami itu ngelakuin yang namanya kunjungan industri. Nah, kunjungan industrinya itu ke Jakarta. Kalau nggak salah selama 1 mingguan ada. Nah, tiap-tiap jurusan itu beda tempat kunjungan industrinya. Dan TKJ yang ke Jakarta itu tuh pergi ke data center, Telkom, sama Universitas Trisakti kalau nggak salah. Nah, karena gue gak ikut, Bu Afni, satu kepala jurusan gue TKJ, menyuruh gue buat ngelakuin yang namanya kunjungan industri juga, tapi di Solo aja, di daerah gue. Nah, nantinya gue akan nampilin tempat-tempat yang akan gue kunjungi. Ada Acinox, Maya Tama, Telkom, sama satu institusi pemerintahan, ininya DPPA atau gue lupa. Day 1 atau hari pertama. Nah, di hari pertama ini kami kan udah berencana untuk ngumpul dan langsung ke DPPA ya. Tapi sebelumnya kami perlu yang namanya surat izin laporan. Surat izin laporan itu surat yang diperlukan untuk kita ngebuat laporan. Jadi supaya laporan kita itu legal. Karena kami perginya sama-sama dan atas nama sekolah. Nah, pada tanggal 13 hari Senin, karena kebetulan gue lagi di sekolah, ya sekalian aja gue ngebuat soalnya. Gue ngebuat soal izin laporannya itu. Gue nunggu sampai siang, karena kelamaan gak kelar-kelar. Bapak kepala sekolahnya itu lagi ada tamu, jadinya ya gue pulang aja. Nah, besoknya waktu hari Selasa, gue balik ke sekolah sama teman-teman yang lainnya. Kami ngumpul, sekalian ambil surat izin laporan itu dan ngerancang soal untuk yang kami tanyakan di wawancara ke depannya. Oh ya, teknis wawancara kami itu ya, kami mengajukan pertanyaan dan si narasumber menjawab. Oke, lanjutnya tadi. Sebenarnya kami itu ingin pergi ke Iconnet. Gara-gara di sana tuh ada abangnya kenalan kami, si Aidil, yang kerja di sana. Tapi gara-gara satu kendala nggak jadi ke sana, jadi kami ganti ke Telkom aja. Nah, setelah itu kami ngambil surat izin laporan tadi itu, kami ngerancang soal, dan setelah ngerancang soal itu kami langsung berangkat ke DPPA pertama. Dan waktu gue sampai di sana, karena gue juga punya kenalan di sana, yaitu Umi itu tuh kayak ketua bidang lah di instansi itu tuh. Gue kenal Umi itu karena gue anggota dari Forum Anak Daerah Kota Solo. Dan ya, cek aja video sendiri. Soal pertama tuh PPDA tuh apa sih nih, dibentuknya kapan, terus tujuan dari dibentuk itu apa sih nih? Apakah program itu dibentuk secara individu atau bersama-sama gitu? Ya, baiklah. Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solo yang saat ini disingkat dengan DMPPA. Sebelumnya pada tahun 2017 dinas ini pertama kali terbentuk dengan nomenklatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di DPPA terbentuknya pada tahun 2017 ya. Sebelumnya dinas ini merupakan bidang pemberdayaan perempuan, waktu itu masih bergabung dengan Badan KBPP. Yang waktu itu gedungnya berada di Sindapa Piliang, yang gedung Dinas PPKB saat ini. Kemudian pada tahun 2017 terbentuk dengan nama nomenklatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana pada waktu itu ada 3 bidang. Ya, yang pertama ada bidang pemenuhan hak anak, kemudian ada bidang pemberdayaan perempuan, yang ketiga waktu itu ada bidang perlindungan perempuan dan anak. Jadi memang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dibentuk saat itu karena memang sangat penting untuk penunjang urusan
wajib, karena ini merupakan urusan wajib tapi bukan pelayanan dasar, di mana urusan pemberdayaan perempuan dan masyarakat perempuan dan perlindungan anak itu sangat memerlukan koordinasi, mulai dengan koordinasi terhadap OPD lainnya, organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Solo. Contohnya koordinasi dengan dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas PPKB, dan dinas lainnya yang ada di Kota Solo. Selain itu, dinas kita juga ada koordinasi dengan lembaga masyarakat, contohnya dengan KAM, Ketua KAM, dengan LKAM, dengan Gundur Kandung, kemudian dengan organisasi perempuan yang ada di Kota Solo. Karena memang kita punya ada satu bidang perlindungan dan kualitas hidup perempuan. Itu ada membawahi 35 saat ini organisasi perempuan yang ada di Kota Solo. Contohnya gabungan organisasi wanita atau GUW. Nah, sehabis wawancara, kami ngelakuin satu hal yang akan kami lakuin di keempat tempat lainnya, yaitu foto bersama, pastinya cuy, untuk dokumentasi. Nah, gue akan kenalin ke kalian satu persatu teman-teman gue. Yang pertama ada Irfan, ada Teguh, ada Alfian, ada gue, anjay, senyibab sodan cuy. Ada Handayani, Ratu, Della, Rani, Adil, Firman. Yang di bawah ada Ilham, Jihan, Zaki, Zian, Habibur, dan yang terakhir juga ada si Kevin. Nah, sewaktu kami udah sampai, si Rani yang megang surat izin laporan ke Cinox itu nyerahin suratnya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi ialah orang yang akan kami wawancarai nantinya, dan selagi menunggu kami ngelakuin hal random sama si Ilham. Ada kaca. Halo. Nah, setelah kami ngelakuin hal random sama si Ilham, kami nunggu cukup lama, akhirnya si Rani keluar. Waktu Rani keluar, Rani bilang, kita hari ini nggak bisa wawancara karena Pak Fahminya lagi gak ada. Dan ya, mau gimana lagi. Karena di Cinox lagi gak bisa, kami lanjut pergi ke Mayatama. Di Mayatama yang ngasih surat izin laporan itu gua kasih suratnya ke CS. Setelah gua kasih suratnya ke CS, ke si AK ini, kami nunggu lama juga, dan akhirnya CS ini ngasih tahu kalau teknisinya juga lagi nggak ada. Katanya balik aja jam 2 buat wawancaranya nanti. Dan ya, mau gimana lagi. Tapi karena kami mager semuanya waktu jam 2 tuh balik lagi ke sana, kaminya foto untuk dokumentasi itu foto sama AKCS itu aja. Terus yang pergi wawancara siapa dong? Nah, yang pergi wawancaranya itu berempat cuy. Ada si Adil, Zian, Kevin, sama si Habibur Rahman. Sekalian waktu jam 2 itu mereka mau ngantarin surat izin laporan untuk pergi ke Telkom nantinya. Dan karena kami nggak jadi wawancara di Cinox sama Mayatama, akhirnya di day one cuman sampai sini aja, dan kami pulang bubar ke rumah. Maka nama saya Ketua Gerja di Beraman. Kami dari SMK 1 ingin membuat laporan seputar jaringan Bang. Ini langsung media aja sudah pertanyaan. Apa layanan utama yang ditawarkan oleh Mayatama sebagai ISP? Kita layanan utama kita masih di bidang internet, bidang jaringan internet. Di bidang jaringan internet. Siapa target pasar utama dari layanan ISP Mayatama, dan siapa saja yang terlibat dalam proses pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan di Mayatama? Kalau untuk target pemasaran kita sih untuk saat ini kami masih target ke customer yang di rumahan, ya, yang di kota-kota sekitar, di kota Solo sekitar, semua itu aja sih. Tapi untuk kedepannya kita masih bakal targetnya untuk lebih besar lagi. Kalau boleh tahu pusat dari Mayatama ini mana ya? Kalau pusat kita ambilnya di daerah Dumai, Provinsi Riau ya. Kantor pusat kita di sana. Di Provinsi juga ya. Terus kapan biasanya Mayatama melakukan kebaruan atau peningkatan layanan, dan kapan pelanggan bisa mengharapkan perbaikan jika terjadi gangguan? Kalau untuk apa yang pertama?
Kapan bisa Maetama mewujudkan pembaruan atau peningkatan layanan? Kalau untuk peningkatan layanan sih kita selalu meningkatkan layanan. Untuk yang pertanyaan nomor 2 tadi, Kalau ada komplain kan ya, gangguan. Kalau untuk gangguan kita sih 24 jam on call. Jadi sampai kapanpun pelanggan ingin komplain ke kita pasti direspon. Nah, begitu. Intinya dalam kita maksimalin dalam perbaikan itu maksimal 3 kali 24 jam. Cuma biasanya 1 kali 24 jam itu udah selesai kami tangani. Kalau jaraknya jauh dari kantor gimana, Bang? Maksudnya? Misalnya kantor kan di Ya. terus pelanggan ini kan komplain tapi jauh Bang daerahnya. Untuk biasanya untuk ini ya target pemasangan ya. Iya. Misalnya kayak request pemasangan gitu ya. Biasanya sih kalau misalnya untuk daerah-daerah yang belum tercover, kita pasti ngerencanain dulu. Misalnya di sana ada sekitar, kita survei dulu ke lokasi, kita cek berapa kemungkinan pelanggan di sana, baru kita plan. Biasanya ini dalam 1 bulan atau 2 bulan gitu. Day 2 atau hari 2. Di hari 2 ini kami berencana pergi ke Telkom. Kok Telkom? Nah, karena surat izin itu udah diserahin sama si Adil pada kemarinnya setelah wawancara di Maetama kemarin. Gua datang di Telkom jam 10, nunggu orang sampai jam 11, masuknya hampir jam 12 karena nunggu tuh lama cuy. Dan ya, setelah semuanya ngumpul, kami masuk ke dalam gedung Telkom tuh dan kami mewawancarai salah satu pimpinan dari Telkom cuy, Bang lupa. Gue lupa, lihat aja videonya. Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi itu ada 2 timnya. Di tim induk Telkomnya ada saya sendiri sebagai hero dan ada juga Bang Alfian sebagai officer infra maintenance. Kemudian di luar itu ada perusahaan PT Telkomsel, ada juga PT Telkom Akses, ada PT Ultratel, ada juga PT GSD, dan yang ada di sini cuma yang 4 itu. Dan tugasnya masing-masing berbeda. PT GSD dia bagian security, gedung, sama aset. Ultratel tadi dia bagian tower, kemudian Telkom Akses bagian kabel-kabel kita, jaringan, kemudian Telkomsel dia fokus pemasaran layanan mobile sama layanan Indiom. Selanjutnya Bang, kapan sih Bang PT Telkom yang bagian daerah Solo ini didirikan Bang? Didirikan yang bagian Solo ada di bawah tuh, ada. Oh ya, kalau didirikan Dan didirikan ini apa nih? PT Telkom Indonesia nya. yang masalahnya. Kalau Telkom Solo sebenarnya kami juga lupa sebenarnya. Sebenarnya di bawah nih itu kan ada itu tuh. Ada peresmian gedungnya. Mungkin dari itu bisa. Cuman kalau misalkan dari PT Telkom Indonesia sendiri dari 6 Juli 1965 itu dulu kan namanya masih kayak Postel. Dulu tuh pos sama Telkom digabung. Intinya buat penyedia untuk inilah layanan pos dan telegraf. Kalau lah terus habis itu 65 itu pemisahan antara kantor pos dengan Telkom. di akhir 2023 sudah 10 titik, terus 10 zona. Dari yang sebelumnya 50-an itu. Dan juga ikut andil dalam memajukan Dharmasraya dan Sulawesi Selatan. Yang terutama kita ya mengatasi blank spot di daerah sana. Sudah ada solusi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Abang mengikuti perkembangan teknologi telekomunikasi terbaru, misalnya mungkin polisi terbaru, dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam perkembangan? Kalau mau mengikuti perkembangan teknologi telekomunikasi terbaru, misalnya modernisasi yang terbaru. Kalau
misalkan mengikuti teknologi yang baru, kalau ini dalam hal ini ya kompetensi karyawan gitu ya, ya tentunya kami selalu diberi pelatihan lah dari Telkom, dari secara internal, terus juga kami juga dia mencari informasi mandiri juga gitu dengan pelatihan. Karena tadi pertanyaannya gimana kita mengikuti perkembangan teknologi kan? Kalau secara individu seperti itu. Kalau untuk secara teknologinya di Telkom sendiri, di Telkom itu juga ada unit R&D-nya, Research and Development-nya, itu ada di Bandung. Jadi kalau misalnya ada teknologi baru sebelum itu diimplementasikan ke seluruh Indonesia, itu di sana di riset dulu gitu, kira-kira penerapannya nanti seperti apa gitu. Ya intinya kami tanyain itu ya seputar perusahaannya aja cuy, kayak latar belakang terbentuknya Telkom, siapa pendirinya, produknya apa aja, target pasarnya siapa, dan gitu-gitu aja sama keempat tempat lainnya. Dan ya sehabis wawancara, seperti biasa, foto bersama. Day 3 atau hari ketiga. Di hari ketiga ini, pada hari Jumat kalau nggak salah gua, kami pergi ke Cinox. Karena di Cinox itu tempat yang belum kami kunjungi. Terakhir tepatnya. Nah, seperti biasa, gue duduk dulu, nungguin teman-teman gue yang lain, dan gak lama, alhamdulillah, teman-teman gue datang secepatnya. Nah, gak lama setelah itu, Pak Fahmi keluar tuh, terus ngomong, silahkan masuk aja ke dalam. Terus kami disuruh nunggu duduk di aula. Nah, teknisnya di Cinox itu tuh beda cuy. Kalau di 3 tempat lainnya itu kan wawancara ya, kami nanya, habis itu dijawab. Tapi, kalau di Cinox itu, Pak Fahmi selaku sinar sumber ngasih materi langsung ke kami. Dan setelah si Pak Fahmi ini ngasih materi, kami diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Jadi karena permintaannya banyak, kita mundur dulu nih untuk kita salam. Jadi mudah-mudahan lah beberapa tahun lagi kalau misalkan udah clear semuanya, yang paling dekat sih itu tadi di Bukit Tiga daripada indikator itu bisa melalui cepat bagian. Selain internet, ini kami untuk bentuknya TV. Jadi kayak kios kan ada jual play itu internet TV. Dan kami salah dulu itu. Untuk saat ini perusahaan sebenarnya mencakup untuk seluruh Batam Arab. Jadi untuk perusahaan data yang menggunakan kejadian itu seperti pengadilan agama, pengadilan negeri, atau sumber media. Dan tidak menutup kemungkinan itu di luar sumber bisa digunakan, cuman belum ada permintaan. Nah, selesai dari sesi tanya jawab sama Pak Fahmi tadi itu, kami diajak berkeliling sama Pak Fahmi. Dari paling depan, ada yang pertama itu ialah CS atau Customer Service atau pelayanan pelanggan lah. Fungsi mereka itu kalau misalnya ada klien yang mau masang wifi, mereka ngadu ke si CS dulu tuh, kayak tolong dong pasangin wifi saya di rumah di halaman sana misalnya. Nah itu tuh ngadunya ke CS, Customer Service. Kami jalan dikit, ada ruangan baru, kami masuk ke sana, ada yang namanya help desk. Help desk itu semacam bantuan pertama lah. Jadi misalnya klien ini ada masalah di jaringannya, si help desk ini akan menyelesaikan masalahnya. Dan di samping help desk itu gue ngeliat kayak orang ngedit-ngedit gitu, kurang jelas kurang jelas lah pokoknya. Tapi dugaan gue itu semacam digital branding, kayak ngebuat poster, konten sosial media,
pokoknya untuk mempromosikan produknya si Cinox ini. Nah, setelah dari ruangan itu, kami beranjak ke ruangan atas cuy. Di ruangan atas tuh benar-benar beda banget suasananya cuy. Itu PC-nya bagus, terus juga suasana tuh sunyi banget cuy. Kalau di ruangan bawah tuh kan masih ada lah orang ngobrol-ngobrol itu kan. Kalau di atas tuh sunyi banget cuy. Yang kedengeran cuma suara ketikan keyboardnya doang, saking sunyinya. Karena emang di atas tuh yang inti-intinya lah kayak administrasi dan lain sebagainya. Dan selesai kami dari diajak berkeliling sama sisi tanya jawab tadi itu, seperti biasa, foto bersama. Sehabis foto bersama tadi itu, selesailah petualangan kami. Anjay, petualangan. Selesailah kunjungan kami ke industri 4 itu. Dan ya, itu doang. Dari kunjungan industri ini, gue dapat banyak banget pengalaman sama ilmu baru. Misalnya bagaimana kondisi lapangan pekerjaan yang sebenarnya, gimana solusinya, gimana masalahnya, dan lain sebagainya. Dan ya, mungkin sekian aja dulu buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya. Gue akan buat video lainnya. Bye-bye.